Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, pagi. Bertemu kembali bersama Pak Hamzah dalam video pembelajaran tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan kita masuk dalam pembelajaran 2. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaan di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat. Bagaimana bangsa kolonial di Indonesia terbentuk dan bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Untuk mengetahuinya, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Berikut ini beberapa kebijakan Raffles yang dibuat selama menjalankan tugasnya di Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnold berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, menghapus kontingenten atau penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah, let rente. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan membayar pajak tanah mengalami kegagalan. Berikut ini adalah faktor-faktor kegagalan sistem pajak tanah yang dianut oleh Raffles. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Yang keempat adalah masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Anak-anakku yang sholih-sholihah, selanjutnya adalah kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 6 karisidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap karisidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Anak-anakku sekalian, pada pembahasan selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten.
Sejak pelayaran The Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Anak-anakku, selanjutnya kita membahas pembentukan FOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama FOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Berikut ini adalah tujuan FOC di Indonesia. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Berikut ini adalah faktor internal yang menyebabkan kemerosotan FOC. Yang pertama, banyaknya pegawai FOC yang melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah kekuasaan FOC yang sangatlah luas. Faktor lainnya atau faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan FOC di antara lain, yang pertama adalah meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap FOC dalam bentuk peperangan yang sangat banyak sehingga menyedot pembiayaan dan tenaga FOC. Anakku yang solih-solihah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Willem Daedalus menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyse. Daedalus dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan FOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Ada beberapa langkah-langkah yang ditempuh oleh Daedalus untuk mempertahankan, yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil dari berbagai suku di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan di Ujung Kulon. Yang keempat adalah membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih dari 1.100 km. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Daedalus menerapkan sistem kerja paksa atau yang disebut sebagai kerja rodi, dan juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Di antara lain, mengadakan penyerahan hasil bumi. Yang kedua adalah memaksakan rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah. Yang ketiga adalah mewajibkan rakyat Priangga untuk menanam kopi. Demikian anak-anakku sekalian, penjelasan mengenai tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 2. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe. Cukup sekian dari Pak Hamzah. Jika banyak salah, mohon maaf. Jika banyak hal yang bisa diterima oleh anak-anak sekalian, mohon diterima. Dan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, semangat, dan semangat.